Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bareng saya Bang Taylor di channel Sinau Jahit. Nah, kali ini teman-teman saya pengen bikin jilbab nih. Jilbabnya itu seperti ini deh ya. Ini namanya jilbab pet antem ya, bukan antem seperti ini. Antem itu namanya bahasa Jawanya. Antem artinya anti tembem. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin jilbab tapi pipinya tembem, cocok sekali dibuat jilbab pet antem seperti ini. Yuk kita langsung eksekusi bikin jilbab pet antemnya. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan mesin jahit ini ya. Dan di sini sudah saya siapkan kain untuk membuat petnya, lengkap dengan busa petnya teman-teman. Ya, seperti ini busa petnya. Ini saya menggunakan busa yang empuk setebal 4 mm teman-teman. Mungkin teman-teman bisa juga menggunakan busa spon yang setebal 2 mm, tetapi karakternya agak kaku. Itu selera teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menjahit pet yang betul teman-teman. Pertama, kita lipat dulu kainnya seperti ini teman-teman. Nah, kita lipat dulu seperti ini ya. Di dalamnya seperti ini kita lipat. Kemudian kita jahit, kita beri jarak 1 cm teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk episode kali ini saya mencontohkan bagaimana cara menjahit pet antem ini namanya. Episode yang akan datang nanti akan saya contohkan bagaimana cara menjahit pet dengan jenis-jenis yang lain teman-teman. Ada soft pet, ada pet basic atau pet standar, mungkin ada French himar, ada juga pet pet telekung namanya kalau saya nyebut. Ada yang petnya di dagu, jadi dagunya nanti ada petnya, macam-macam model jilbabnya. Dan untuk sekarang kita cukup belajar yang pet antem dulu seperti ini. Ini termasuk pet yang paling mudah ketika dijahit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita jahit satu sepatu ini. Jadi jarak antara jahitan dan jahitan berikutnya ini kita beri jarak 1 sepatu. Oke. Di sini teman-teman perlu berhati-hati karena kalau belok sedikit saja nanti akan terlihat tidak rapi jahitannya. Nah, perlu fokus di sini teman-teman. Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya menjahit lurus, saya sudah bikinkan videonya ya. Teman-teman bisa klik link yang ada di kanan atas ini. Nanti akan diarahkan ke video yang membahas tentang bagaimana caranya menjahit lurus. Di situ saya membahas tips dan trik supaya jahitannya lurus dan tidak belok-belok. Oke, kita lanjutkan sampai akhir teman-teman. Ini sudah setengah perjalanan ya. Ternyata mudah sekali menjahit jilbab atau himar atau kerudung ya, kerudung pet antem. Kalau sekarang bahasa ngetrennya itu himar, padahal antara kerudung himar itu ya sama aja. Oke, hampir selesai teman-teman. Nah, ketika hampir selesai teman-teman perlu raba di sini ya. Nah, ini di sini ya. Nah, agak menonjol di sini. Ini diraba teman-teman ya. Kemudian nah, di titik yang menonjol ini, di busanya ini, lihat teman-teman, yang menonjol ini kita jahit. Nah, sedikit di luar busa yang menonjol itu teman-teman, kita jahit seperti ini. Nah, kalau sudah kemudian kita gunting. Selanjutnya kita akan tandai teman-teman, tandai ujung busanya dengan kapur seperti ini. Nah, di sini kita perlu meraba pelan-pelan supaya tanda yang kita buat ini pas di sisi busanya ya, seperti ini. Nah, kalau sudah kemudian akan kita potong teman-teman. Kita potong, kita beri jarak setengah sentimeter atau kurang lebih 1 sepatu. Nah, 1 cm di luar garis yang sudah kita bikin. Nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menirukan di rumah masing-masing. Nah, rapi teman-teman ya. Jahitannya terlihat lurus dan rapi seperti ini. Oh ya, kalau teman-teman nggak tahu beli busanya di mana,
teman-teman bisa beli di saya ya, sudah dalam bentuk pet antem seperti ini. Saya jual satunya cuman Rp1.200 teman-teman. Rp1.200 teman-teman sudah bisa mendapatkan busa pet antem seperti ini. Teman-teman langsung jahit saja di rumah teman-teman masing-masing, nggak perlu beli busa, nggak perlu motong pola pet antemnya. Nah, kemudian akan kita beri tanda di tengah-tengahnya. Caranya, ujung busanya ini kita temukan seperti itu. Selanjutnya kita bagi dua seperti ini. Kemudian akan kita tandai di sini teman-teman dengan kita kenit atau kenip atau kita cekrik sedikit teman-teman, maka akan jadi tanda seperti ini. Nah, selanjutnya kita siapkan kain kerudungnya teman-teman. Baik, kain kerudungnya sudah saya siapkan di sini, dan di sini sudah saya kenip juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian akan kita gabungkan atau kita jahit antara kain kerudungnya dengan pet antemnya. Seperti ini teman-teman, kita satukan kenipnya. Kemudian kita jahit selebar kampuhnya 1 cm. Nah, seperti ini. Saya biasa menjahit dengan posisi petnya di bawah teman-teman. Itu selera teman-teman masing-masing. Hanya saja pengalaman saya kalau petnya ditaruh di atas dan kain kerudungnya di bawah, nanti hasilnya kurang maksimal. Dan saya berkesimpulan kalau ingin maksimal, maka petnya harus ditaruh di bawah seperti ini. Kemudian di sini kita jahit, mungkin terlihat agak susah di sini ya, karena ngecol atau kidal ya. Jahitnya di kiri seperti ini agak susah, tapi nanti hasilnya akan jadi lebih maksimal. Nah, teman-teman bisa perhatikan jahitannya 1 cm, kampuhnya 1 cm teman-teman. Nah, kalau sudah selesai dikunci, kemudian kita bersihkan di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan obras teman-teman. Ngobrasnya dari ujung bawah jilbab kemudian menuju petnya seperti ini. Nah, di sini kemudian kita bablaskan, kita lanjut sampai ujung bawah jilbab lagi. Baik, akan saya obras terlebih dahulu. Nah, barusan sudah saya obras dengan obras satu warna dengan kainnya teman-teman. Selanjutnya kita akan jahit dari bagian dagu ke bagian bawah. Caranya kita lipat seperti ini teman-teman. Nah, pastikan di bagian sini ya, di bagian ujung petnya ini ketemu. Kemudian akan kita ukur teman-teman. Kita ukur. Di sini lingkar muka yang akan saya buat untuk orang dewasa yaitu standarnya sekitar 27 cm atau 28 gitu. Saya buat 27,5 cm di sini. Nah, ini sudah agak lebar teman-teman. Buat teman-teman yang mukanya cabi atau mukanya gembul, ini kemungkinan pas. Buat teman-teman yang mukanya imut-imut, mungkin nanti masih butuh peniti teman-teman. Nah, sudah saya tandai di sini, kemudian akan kita jahit. Saya biasa membuat kampuh kalau di sini sekitar 1,5 cm ya. Kita jahit sampai bawah. Jangan lupa di awal dan di akhir jahitan kita beri kuncian supaya jahitannya kuat teman-teman. Kita bersihkan kain-kain yang tersisa. Selanjutnya akan kita balik teman-teman. Kita akan menjahit dari luar. Nah, kita balik seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya akan kita buka sininya. Nah, kita buka seperti ini. Kita masukkan di bawah sepatu. Nah, ininya kampuhnya kita buka teman-teman. Kita buka ke kanan kiri. Jangan dijatuhkan ke kanan saja atau dijatuhkan ke kiri saja seperti itu. Kita buka jadi dua seperti ini. Nah, paham ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Dan selanjutnya akan kita jahit teman-teman. Teman-teman bisa tirukan. Nah, di sini saya kasih kampuh 1 cm. Nah, di ujung sini kita akan sedikit belokkan. Nah, di sini kampuhnya saya buat jahit tindas atau jahit tepi atau jahit stick teman-teman. Seperti ini.
Selanjutnya kita jahit lagi 1 cm. Nah, kalau sudah sejajar dengan jahitan awal tadi, kita kembalikan, kemudian kita kasih kuncian di atasnya. Saya kasih kuncian 2 kali supaya lebih kuat. Nah, kemudian teman-teman, supaya jahitannya lebih kuat, maka di atasnya akan kita beri kuncian sedikit teman-teman, supaya tidak gampang rusak. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, saya beri kuncian 4 kali. Sebentar, saya bersihkan dulu dan akan saya perlihatkan. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini jahitan ini adalah jahitan penguat, jahitan kuncian penguat, supaya jilbab yang dipakai ini awet sampai bertahun-tahun, kerudungnya tidak mudah rusak teman-teman. Nah, kalau sudah, kita tinggal neci bagian tepinya, atau kita jahit tepinya menggunakan sepatu kelem atau corong kelem teman-teman. Nah, kali ini saya akan neci jilbabnya teman-teman. Di tempat lain mungkin ada yang menyebutnya krill atau walsum, dan sekarang saya sudah berada di depan mesin neci ini. Yuk langsung saja kita eksekusi. Nah, inilah hasil neciannya teman-teman. Ini bagian dalam dan ini bagian luar ya. Terlihat seperti lidi, dan ini cocok untuk tepian jilbab. Nah teman-teman, himarnya sudah jadi dan ini dia hasilnya. Seperti inilah himar yang sudah kita buat. Inilah dia himar pet anthem teman-teman. Nah, itu tadi adalah cara saya bagaimana membuat jilbab pet anthem teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa pencet like-nya dan jangan lupa pencet subscribe-nya. Kalau nggak ingin ketinggalan video-video terupdate selanjutnya, jangan lupa nyalain loncengnya. Saya Bang Taylor, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, salam satu jarum.